Anindita percaya bahwa surga di bumi adalah rumah kecilnya. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang selalu ia jaga kebersihannya, tempat aroma masakan buatannya menguar dari dapur, dan tempat ia menunggu kepulangan Bima, suaminya, setiap sore. Baginya, Bima adalah pusat dari alam semestanya. Ia adalah alasan Anin bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan kemeja yang licin sempurna dan sarapan hangat. Ia adalah alasan Anin betah berjam-jam di dapur, mencoba resep baru hanya untuk melihat senyum puas di wajah suaminya. Hidupnya sederhana, dan dalam kesederhanaan itu, Anin menemukan kebahagiaan yang melimpah. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan atau perhiasan mahal. Melihat Bima makan dengan lahap atau tertidur pulas di sampingnya sudah lebih dari cukup. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi istri yang sempurna, sebuah peran yang ia jalani dengan tulus dan penuh cinta. Bima sering menyebutnya, kampungan. Pada awalnya, kata itu terdengar seperti panggilan sayang yang jenaka. Dasar kampungan, masakanmu ini terlalu enak, bikin aku gagal diet, ujar Bima suatu malam sambil mengelus perutnya yang membuncit. Anin hanya akan tertawa kecil, menganggapnya sebagai pujian yang dibungkus dengan lelucon. Ia memang berasal dari desa kecil, dan ia tidak pernah malu akan hal itu. Ia membawa kesederhanaan dan ketulusan dari kampung halamannya ke dalam pernikahan mereka. Ia pikir, Bima mencintai sisi dirinya yang itu. Sisi yang tidak neko-neko, yang menganggap kebahagiaan adalah hal-hal kecil yang dilakukan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, nada dari kata, kampungan, itu mulai berubah. Tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Yang ada hanya nada cemoohan yang dingin dan tajam. Cara berpakaianmu ini kampungan sekali, Nin. Coba lihat istri teman-temanku, mereka modis. Katanya suatu kali saat mereka akan menghadiri acara kantor Bima. Anin hanya bisa menunduk, meremas ujung gaun sederhana yang ia kenakan. Sejak saat itu, ia mulai merasa ada yang salah. Retakan di surga kecilnya mulai terlihat jelas. Bima tidak lagi sama. Ia yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam dengan alasan lembur yang tidak pernah ada habisnya. Meja makan yang dulu selalu menjadi saksi bisu obrolan hangat mereka, kini seringkali hanya diisi oleh Anin seorang diri, menatap piring berisi makanan yang mulai dingin. Bima menjadi lebih pendiam di rumah, namun ponselnya tidak pernah berhenti bergetar. Ia akan tersenyum sendiri membaca pesan di layarnya, senyum yang sudah lama tidak Anin lihat ditujukan untuknya. Jika Anin bertanya, Bima akan menjawab dengan ketus, urusan kantor, kamu tidak akan mengerti. Pria itu membangun sebuah dinding tinggi di antara mereka, dan Anin tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Kritik pedas Bima terhadapnya menjadi menu sehari-hari. Ia mengomentari cara Anin berbicara yang dianggapnya terlalu medok, seleranya dalam memilih perabotan rumah yang dianggapnya norak, hingga hobinya merawat tanaman di halaman belakang yang disebutnya kegiatan orang tidak punya kerjaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk hatinya. Wanita yang dulu merasa menjadi permaisuri di istana kecilnya, kini merasa seperti seorang pesuruh yang tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Kepercayaan dirinya terkikis habis, digantikan oleh rasa cemas dan takut. Ia mulai mempertanyakan nilainya sendiri. Apakah ia memang sebegitu buruknya? Apakah ia memang istri yang membosankan dan kampungan seperti yang selalu Bima katakan? Ia mencoba berubah. Ia membeli majalah mode, mencoba gaya berpakaian yang tidak pernah ia kenakan sebelumnya. Namun semua usahanya hanya ditanggapi dengan cibiran sinis dari Bima. Sudah kubilang, orang kampungan didandani seperti apapun tetap saja terlihat kampungan, ejeknya tanpa perasaan. Puncak dari semua kegelisahan Anin terjadi pada suatu malam Sabtu. Bima lagi-lagi pulang larut. Anin menunggunya di sofa ruang tamu, mencoba menahan kantuk yang menyerangnya. Sekitar pukul 2 pagi, Bima masuk rumah dengan langkah yang sedikit terhuyung. Aroma parfum wanita yang asing menempel kuat di kemejanya. Bukan aroma parfum murah, melainkan wangi mewah yang lembut dan elegan, wangi yang sangat berbeda dengan sabun cuci yang biasa Anin gunakan. Hati Anin mencelos. Ini bukan pertama kalinya ia mencium aroma aneh itu, tapi malam ini, baunya terasa begitu pekat, seolah menampar wajahnya dengan kenyataan pahit. Bima tidak mengatakan apa-apa, ia hanya melempar jasnya ke sofa dan berjalan gontai menuju kamar mandi. Anindita memungut jas itu dengan tangan gemetar. Ia berniat menggantungnya, namun matanya menangkap sesuatu yang berkilau di saku jas. Sebuah anting berlian kecil yang indah.
Anting itu jelas bukan miliknya. Ia hanya punya sepasang anting emas sederhana, warisan dari ibunya. Jantungnya berdebar kencang, begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Ia tahu, ini adalah bukti. Ini adalah jawaban dari semua perubahan sikap Bima, dari semua malam-malam dingin yang ia lalui sendirian. Dunianya, surga kecil yang ia bangun dengan susah payah, runtuh dalam sekejap. Ia terduduk lemas di lantai, memegangi anting itu erat-erat. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung, membasahi pipinya yang dingin. Ia menangis tanpa suara, meratapi pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Semalaman ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sofa, memandangi anting itu di telapak tangannya. Berbagai skenario buruk berkelebat di kepalanya. Siapa wanita itu? Sejak kapan ini terjadi? Apa salahnya hingga Bima tega melakukan ini padanya? Pagi harinya, Bima keluar dari kamar dengan wajah segar seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat bertanya dengan nada santai, "Tidak buat sarapan, Nin?" Anin tidak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan menghampiri Bima, dan membuka telapak tangannya, menunjukkan anting berlian itu. Wajah Bima langsung berubah. Kepanikan sesaat terlihat di matanya sebelum ia berhasil menguasai diri dan memasang ekspresi datar. Itu bukan apa-apa. Mungkin anting milik klien yang terjatuh, kilahnya. Anin tertawa, tawa yang terdengar begitu getir dan menyedihkan. Klien? Klien yang mana, Mas? Klien yang parfumnya menempel di bajumu setiap malam? Klien yang membuatmu tersenyum pada ponselmu dan melupakanku yang duduk di sebelahmu? Suara Anin bergetar menahan isak tangis. Ia sudah tidak tahan lagi. Semua rasa sakit yang ia pendam selama berbulan-bulan tumpah ruah. Ia menuntut sebuah penjelasan, sebuah kejujuran, meskipun ia tahu kejujuran itu akan menghancurkannya. Bima terdiam sejenak. Ia menatap Anin dengan pandangan yang Anin tidak kenali lagi. Pandangan yang dingin dan tanpa cinta. Ia seolah menimbang-nimbang sesuatu, sebelum akhirnya ia menghela napas panjang, seolah lelah berpura-pura. Baiklah, kamu ingin tahu? Ya, aku punya wanita lain. Namanya Ralin. Rekan kerjaku. Dia cantik, cerdas, modis, dan mengerti aku. Semua yang bukan dirimu, ucap Bima dengan enteng, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan belati yang mengoyak sisa-sisa hati Anin. Jadi benar. Semua ketakutannya menjadi kenyataan. Surga kecilnya bukan hanya retak, tapi sudah hancur lebur menjadi debu. Di tengah puing-puing kehancuran itu, Anin berdiri sendirian, menatap pria yang pernah menjadi pusat dunianya, yang kini telah berubah menjadi orang asing yang paling kejam. Pengakuan Bima yang tanpa tedeng aling-aling itu membuat lidah Anindita keluh. Ia pikir, ia sudah siap mendengar kenyataan terburuk, namun ternyata ia salah. Mendengar nama wanita itu disebut dengan begitu enteng, mendengar suaminya membandingkannya dengan wanita lain secara terang-terangan, rasanya jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ruangan itu terasa berputar. Udara di sekitarnya seolah menipis. Ia mencengkeram dadanya yang terasa sesak, mencoba mencari pegangan pada sesuatu yang nyata, namun semua terasa rapuh. Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Hanya itu kalimat yang berhasil keluar dari bibirnya yang bergetar. Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan putus asa. Bima mendengus, seolah pertanyaan Anin adalah hal paling bodoh yang pernah ia dengar. Ia berjalan ke arah sofa dan duduk dengan santai, menyilangkan kakinya. Sikapnya begitu tenang, kontras dengan Anin yang seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kenapa? Coba kamu lihat dirimu sendiri di cermin, Nin. Lihat baik-baik. Kamu itu membosankan. Hidupmu hanya seputar dapur, kasur, dan sumur. Tidak ada ambisi, tidak ada gairah. Setiap hari aku pulang kerja, yang kamu bicarakan hanya soal harga cabai yang naik atau tanaman tomatmu yang baru berbuah. Apa kamu pikir pria sepertiku puas dengan hal-hal remeh seperti itu? Bima menatap Anin dengan tatapan merendahkan, tatapan yang biasa ia berikan pada pengemis di jalanan. Aku lelah, Nin. Aku lelah berpura-pura bahagia dengan kesederhanaanmu yang payah ini. Aku butuh pasangan yang sepadan, yang bisa diajak bicara tentang pekerjaan, tentang investasi, tentang dunia luar. Bukan wanita yang dunianya hanya seluas halaman belakang rumah. Ralin, dia berbeda. Dia memberiku semua itu.
Dia membuatku merasa hidup. Lanjutnya, setiap kata-katanya diucapkan dengan penekanan yang kejam, dirancang untuk melukai Anin sedalam mungkin. Air mata Anin sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia menangis, bukan lagi tangisan tanpa suara, melainkan isak tangis pilu yang menyayat hati. Ia tidak percaya pria yang ada di hadapannya adalah Bima, pria yang dulu memujanya, pria yang berjanji akan menjaganya seumur hidup. Di tengah isak tangis Anin, Bima justru meraih ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, sayang. Kamu bisa kesini sekarang? Sepertinya sudah saatnya kita selesaikan semuanya," ucap Bima dengan nada suara yang dibuat-buat mesra. Anin menatapnya tidak percaya. Apa yang akan Bima lakukan? Tidak cukupkah ia menghancurkan hatinya? Apakah ia juga harus menghancurkan harga dirinya? Sekitar 20 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Dengan langkah angkuh, Bima membuka pintu. Di sana, berdiri seorang wanita tinggi semampai dengan pakaian kerja yang modis dan riasan wajah yang sempurna. Ralin. Wanita itu masuk ke dalam rumah yang selama ini Anin rawat dengan tangannya sendiri, dan menatap Anin dari atas sampai bawah dengan pandangan jijik. "Jadi ini istrimu, Bei? Yang sering kamu ceritakan itu?" tanya Ralin dengan suara manja, namun matanya menyorotkan kemenangan yang congkak. Ia sengaja mendekati Anin, mengamatinya seolah Anin adalah barang pajangan yang usang. "Ya ampun, penampilannya benar-benar persis seperti yang kamu bilang. Kampungan," lanjutnya sambil tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti lonceng kematian di telinga Anin. Anin hanya bisa menunduk, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa begitu kecil, begitu hina, dipermalukan di dalam rumahnya sendiri oleh suaminya dan selingkuhannya. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga, ini adalah sebuah eksekusi publik terhadap harga dirinya. Bima kemudian berdiri di samping Ralin, merangkul pinggang wanita itu dengan posesif, seolah ingin menunjukkan pada Anin siapa pemenangnya. Mereka berdua kini menjadi satu tim yang bertugas untuk menghancurkan Anin hingga tak bersisa. "Dengar, Nin," Bima memulai lagi. Suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. "Aku dan Ralin sudah memutuskan untuk menikah. Jadi, aku mau kamu pergi dari rumah ini. Sekarang juga." Anin mengangkat wajahnya, menatap Bima dengan tatapan tidak percaya. "Pergi? Ini juga rumahku, Mas. Kita membangunnya bersama," bantah Anin dengan suara serak. Bima tertawa terbahak-bahak, disusul oleh tawa kecil Ralin. "Rumahmu? Jangan mimpi. Rumah ini atas namaku. Semua yang ada di sini, aku yang membelinya. Kamu tidak punya apa-apa, Nin. Kamu datang ke hidupku tanpa membawa apapun, dan kamu akan pergi dengan cara yang sama," kata Bima dengan kejam. Ralin menimpali. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu. Kamu tidak akan pernah bisa bersaing denganku. Lihat aku, dan lihat dirimu." Bima butuh wanita berkelas di sampingnya, bukan pembantu rumah tangga yang menyamar jadi istri. Hinaan itu terasa begitu telak. Anin merasa seolah seseorang baru saja menamparnya dengan keras. Ia menatap Bima, mencari sedikit saja sisa kebaikan di mata pria itu, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Pria itu sudah benar-benar menjadi monster. Anin sudah tidak punya kekuatan untuk berdebat. Tenaganya habis terkuras oleh air mata dan rasa sakit. Ia tahu, ia sudah kalah. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju kamar yang pernah menjadi saksi cinta mereka. Ia membuka lemari dan mulai memasukkan beberapa helai pakaiannya ke dalam tas kain lusuh. Bima dan Ralin mengikutinya, berdiri di ambang pintu, mengawasinya seolah ia adalah seorang narapidana. "Jangan lupa bawa semua baju-baju kampunganmu itu, ya. Aku tidak mau melihatnya lagi di rumah ini. Nanti aku dan Ralin akan mendekorasi ulang semuanya dengan selera yang lebih bagus," ujar Ralin dengan nada mengejek. Bima hanya tersenyum setuju. Ketika Anin hendak memasukkan sebuah album foto kecil ke dalam tasnya, Bima dengan cepat merebutnya. "Ini tinggal. Aku tidak mau ada kenangan tentangmu di sini," katanya sambil melempar album itu ke sudut ruangan. Anin hanya bisa pasrah. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua kenangannya, semua hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun, dirampas begitu saja. Setelah tasnya terisi, ia berjalan keluar dari kamar itu untuk terakhir kalinya. Saat ia melewati Bima dan Ralin, Bima menahan lengannya. Ia menatap Anin lekat-lekat, tatapan yang penuh dengan cemoohan. "Satu hal lagi, Nin.
Jangan pernah berpikir kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik dariku. Lihat dirimu di cermin. Tidak akan ada pria yang mau dengan wanita kampungan sepertimu setelah aku. Kalimat itu adalah paku terakhir yang ditancapkan Bima ke peti mati hati Anin. Kalimat itu begitu menusuk, begitu merendahkan, hingga Anin merasa seluruh harga dirinya sebagai seorang wanita hancur berkeping-keping. Itu adalah kutukan, sebuah vonis yang Bima jatuhkan padanya. Ia tidak akan pernah bahagia. Ia tidak akan pernah dicintai lagi. Tanpa mengatakan apapun lagi, Anin menarik lengannya dan berjalan keluar dari rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari, dengan sebuah tas kain di satu tangan dan hati yang hancur di tangan lainnya. Hinaan Bima terus terngiang di kepalanya, berputar-putar seperti kaset rusak. Tidak akan ada pria yang mau denganmu. Kampungan. Membosankan. Ia berjalan dan terus berjalan, hingga akhirnya ia terduduk di sebuah bangku halte bus yang sepi. Di sana, di tengah keramaian kota yang tidak peduli, Anindita menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang begitu malang dan kehancurannya yang begitu total. Ia sendirian, tanpa rumah, tanpa suami, dan tanpa harga diri. Anindita tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di bangku halte bus yang panas dan berdebu itu. Satu bus datang dan pergi. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Orang-orang naik dan turun, menatapnya sekilas dengan pandangan aneh, namun Anin tidak peduli. Dunianya telah berhenti berputar. Ia hanya duduk mematung, memeluk tas kainnya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. Hinaan Bima dan Ralin berdengung di telinganya, sebuah melodi kejam yang terus mengulang bagian paling menyakitkan. Tidak akan ada pria yang mau denganmu. Kampungan. Membosankan. Setiap kata terasa seperti cambukan yang meninggalkan bilur tak terlihat di jiwanya. Ia merasa kosong, hampa, seolah seluruh isi dirinya telah direnggut paksa, menyisakan cangkang manusia yang bernapas tanpa tujuan. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak asin di pipinya yang kotor. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini selain Bima. Semua teman-temannya adalah teman-teman Bima, semua koneksinya adalah koneksi Bima. Ia telah mengisolasi dirinya di dalam sangkar emas pernikahan mereka, dan kini setelah sangkar itu hancur, ia menyadari bahwa ia sendirian di tengah hutan belantara. Keputusasaan mulai merayapinya, dingin dan mencekik. Pikiran-pikiran gelap mulai membisikinya, menawarkan jalan keluar yang mudah dari semua rasa sakit. Namun, di tengah kabut keputusasaan itu, sebuah nama muncul di benaknya. Sarah, teman lamanya sejak di bangku sekolah. Satu-satunya teman dari masa lalunya yang masih sesekali menghubunginya, meskipun Anin seringkali terlalu sibuk dengan urusan rumah tangganya untuk membalas pesannya dengan panjang lebar. Sarah adalah kebalikannya. Seorang wanita mandiri yang bekerja sebagai desainer grafis lepas dan tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pusat kota. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Anin merogoh ponsel lamanya dari dalam tas. Layarnya sedikit retak, sama seperti hidupnya. Ia mencari nama Sarah dan menekan tombol panggil. Tangannya gemetar hebat. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia harus memulai? Setelah beberapa kali dering, sebuah suara ceria terdengar dari seberang. Anindita. Tumben sekali telepon. Ada apa? Suara Sarah yang penuh energi terdengar begitu kontras dengan keadaan Anin yang remuk redam. Anin mencoba untuk berbicara, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah isak tangis yang tertahan. Keheningan menyelimuti sejenak sebelum suara Sarah kembali terdengar. Kali ini nadanya berubah menjadi cemas. Nin, kamu kenapa? Kamu di mana sekarang? Anin berhasil membisikkan nama halte bus tempat ia berada. Jangan kemana-mana. Aku ke sana sekarang, kata Sarah tegas sebelum menutup telepon. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah motor matic berhenti di depannya. Sarah, dengan celana jeans robek dan kaos band pudar, turun dari motor dan berlari menghampiri Anin. Tanpa banyak bertanya, ia langsung memeluk sahabatnya itu dengan erat. Di dalam pelukan Sarah yang hangat dan berbau kopi, pertahanan Anin runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan yang ia rasakan. Sarah hanya diam, mengelus punggungnya, membiarkan Anin melepaskan semuanya. Setelah tangis Anin mereda, Sarah membantunya berdiri. Ayo, kita pulang ke tempatku, katanya lembut.
Rumah kontrakan Sarah adalah sebuah paviliun kecil di belakang rumah induk. Tempat itu tidak besar, hanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah yang sekaligus menjadi ruang kerja, dan sebuah dapur mungil. Namun, tempat itu terasa begitu hangat dan hidup. Dindingnya dihiasi poster-poster seni dan rak-rak buku yang penuh. Berbeda sekali dengan rumah Anin yang rapi, steril, dan terasa dingin sejak Bima berubah. Sarah membuatkan Anin teh hangat dan mendudukkannya di sofa. Barulah di sana, dengan suara yang terbata-bata, Anin menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Bima, penemuan anting, hingga konfrontasi kejam yang baru saja ia alami. Ia menceritakan setiap hinaan yang dilontarkan Bima dan Ralin, termasuk kutukan terakhir yang paling menyakitkan itu. Sarah mendengarkan semuanya dengan sabar, wajahnya mengeras menahan amarah. Ketika Anin selesai bercerita, Sarah menghela napas panjang. "Brengsek," umpatnya pelan. "Bima itu bukan hanya selingkuh, Nin. Dia itu jahat. Dia secara sistematis menghancurkan kepercayaan dirimu selama bertahun-tahun supaya kamu merasa tidak berharga dan bergantung padanya. Dia membuatmu percaya bahwa duniamu hanya sebatas dirinya. Semua kata-katanya tentang kamu yang kampungan, itu bukan cerminan dirimu, tapi cerminan ketidakamanan dirinya sendiri." Anin hanya menunduk. Kata-kata Sarah terasa masuk akal, namun hinaan Bima sudah terlanjur tertanam terlalu dalam. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidup Anin. Ia mengurung diri di kamar tamu kecil milik Sarah. Ia menolak makan, menolak bicara, dan hanya menghabiskan waktunya dengan tidur atau menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bima dan Ralin yang tersenyum mengejek muncul di benaknya. Suara mereka terus menggema di kepalanya. Ia merasa seperti sampah, seperti barang rusak yang tidak diinginkan siapapun. Ia percaya pada vonis yang Bima jatuhkan padanya. Ia memang wanita kampungan yang tidak akan pernah dicintai lagi. Sarah tidak memaksanya. Ia hanya akan meletakkan sepiring makanan dan segelas air di samping tempat tidurnya, berharap sahabatnya itu mau menyentuhnya. Pada hari keempat, Sarah kehilangan kesabarannya. Ia masuk ke kamar, membuka tirai jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk dan menyilaukan mata Anin. "Cukup, Nin. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Mau membiarkan bajingan itu menang dengan melihatmu hancur begini?" bentak Sarah. Anin hanya menarik selimut menutupi wajahnya. Sarah menarik selimut itu dengan paksa. "Dengar, Anindita. Kamu boleh menangis, kamu boleh bersedih. Hatimu hancur, dan itu wajar. Tapi kamu tidak boleh menyerah. Hidupmu tidak berakhir hanya karena satu pria brengsek tidak bisa melihat nilaimu. Kamu itu jauh lebih berharga dari ini." "Berharga apanya, Sar? Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya pengalaman kerja. Aku tidak punya apa-apa," balas Anin dengan suara serak. "Kamu punya dirimu sendiri," sergah Sarah. "Kamu punya hati yang baik, kamu orang yang teliti. Kamu pekerja keras. Kamu merawat rumah sebesar itu sendirian sampai kinclong. Itu butuh manajemen yang hebat. Kamu memasak makanan lezat setiap hari. Itu butuh keahlian. Jangan biarkan pria itu mendefinisikan siapa dirimu." Sarah meraih tangan Anin dan menariknya untuk duduk. "Bima bilang tidak ada pria yang mau denganmu? Bagus. Memangnya tujuan hidupmu hanya untuk dicintai pria? Bangun, Nin. Bangun untuk dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri dulu." Kata-kata Sarah menampar Anin dengan keras. Ia terdiam, merenungkan ucapan sahabatnya itu. Selama ini, ia memang selalu menggantungkan kebahagiaannya pada Bima. Ia lupa bagaimana cara bahagia untuk dirinya sendiri. Setelah Sarah keluar dari kamar, Anin berjalan gontai ke arah cermin yang tergantung di dinding. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia memberanikan diri untuk menatap bayangannya sendiri. Apa yang ia lihat membuatnya ngeri. Seorang wanita dengan rambut kusut, mata yang bengkak dan sembab, wajah pucat, dan tatapan mata yang kosong. Ia terlihat menyedihkan. Ia terlihat persis seperti apa yang Bima katakan tentangnya. Ia terlihat kalah. Ia menatap bayangan itu lama sekali. Bayangan seorang wanita yang hancur. Ia memandangi mata di cermin itu, dan di kedalamannya, ia melihat sisa-sisa gadis desa yang dulu pemberani. Gadis yang tidak takut memanjat pohon atau berlari di tengah hujan. Kemana perginya gadis itu?
Ia telah menguburnya dalam-dalam demi menjadi istri yang sempurna untuk Bima. Dan apa yang ia dapatkan sebagai balasannya? Penghinaan dan pengkhianatan. Saat itulah, sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan. Kemarahan pada Bima, kemarahan pada Ralin, dan yang paling besar, kemarahan pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya direndahkan sedemikian rupa. Air matanya berhenti mengalir. Tatapannya yang kosong perlahan menajam. Rahangnya mengeras. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan menjadi seperti yang mereka inginkan. Ia akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk gadis kecil pemberani yang pernah ada di dalam dirinya. Ia menatap bayangannya sekali lagi, dan kali ini, ia tidak lagi melihat korban yang menyedihkan. Ia melihat seorang pejuang yang terluka parah, tetapi belum mati. Ia berjanji pada bayangan di cermin itu. Ia akan membangun kembali hidupnya, kepingan demi kepingan, menjadi wanita yang kuat dan mandiri, wanita yang tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Ia melangkah keluar dari kamar itu, menghampiri Sarah yang sedang bekerja di depan laptopnya, dan berkata dengan suara yang mantap, meskipun masih sedikit serak, "Sar, apa yang harus aku lakukan pertama kali?" Senyum lega dan bangga terukir di wajah Sarah. Ia langsung mematikan laptopnya dan memutar kursinya menghadap Anin. "Nah, ini baru Anindita yang aku kenal," katanya. "Langkah pertama adalah membuat rencana. Kita petakan dulu kekuatan dan kelemahanmu." Malam itu, dapur kecil Sarah berubah menjadi markas strategi. Di atas meja makan yang penuh dengan sketsa desain, mereka berdua duduk berhadapan dengan secangkir teh hangat. Sarah mengeluarkan buku catatan dan pulpen. "Oke, kekuatanmu," katanya. Anin terdiam lama. "Aku tidak punya," jawabnya lirih. Sarah mendengus. "Omong kosong. Kamu sangat teliti, terorganisir, dan punya daya tahan luar biasa. Kamu juga bisa memasak seperti koki profesional. Itu semua adalah kekuatan." Sarah menuliskannya di buku. "Kelemahannya, kamu kurang percaya diri, kemampuan komputermu mungkin sedikit tertinggal, dan kamu tidak punya pengalaman kerja formal. Ini semua bisa kita perbaiki." Langkah pertama dari metamorfosis Anin dimulai keesokan harinya di sebuah salon kecil di dekat kontrakan Sarah. Anin duduk di kursi, menatap bayangan rambutnya yang panjang dan tergerai, rambut yang selalu dipuji Bima karena membuatnya terlihat feminin dan penurut. "Potong pendek, Mbak." "Sependek mungkin," kata Anin pada penata rambut dengan suara mantap. Sarah yang berdiri di sampingnya tersenyum lebar. Saat gunting mulai memangkas rambutnya, helai demi helai jatuh ke lantai, Anin merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Itu bukan hanya rambut, itu adalah simbol masa lalunya, simbol dari wanita penurut yang telah ia tinggalkan. 1 jam kemudian, ia menatap cermin dengan takjub. Seorang wanita dengan potongan rambut pisye yang tegas dan segar balas menatapnya. Ia terlihat berbeda. Lebih kuat. Lebih berani. Transformasi berikutnya adalah lemari pakaian. Sarah menyeretnya ke pusat perbelanjaan, bukan ke butik-butik mahal, melainkan ke jajaran toko yang menjual pakaian sisa ekspor dan beberapa toko diskon. "Kamu tidak butuh baju mahal untuk terlihat profesional. Kamu hanya butuh baju yang pas dan membuatmu nyaman," kata Sarah sambil memilah-milah kemeja dan blus. Anin, yang terbiasa dengan daster dan kaos longgar, merasa canggung saat mencoba sebuah blus berwarna biru tua dan celana bahan hitam. Namun, ketika ia melihat bayangannya di cermin, ia terkejut. Ia terlihat rapi dan kompeten. Mereka membeli beberapa set pakaian kerja dasar, sebuah blazer, dan sepasang sepatu hak rendah yang nyaman. Setiap potong pakaian yang mereka beli terasa seperti satu lapisan baju zirah baru yang ia kenakan untuk pertempuran yang akan datang. Namun, Anin tahu perubahan penampilan saja tidak cukup. Ia harus mengisi kepalanya, meningkatkan kemampuannya. Dengan sisa tabungan pribadinya yang tidak seberapa, ditambah sedikit bantuan dari Sarah, Anin mendaftarkan diri pada sebuah kursus komputer kilat selama 2 minggu. Ia belajar dari dasar, dari cara menyalakan komputer dengan benar hingga menguasai program-program perkantoran seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Pada awalnya ia merasa bodoh, dikelilingi oleh anak-anak muda yang jauh lebih cepat belajar. Jari-jarinya kaku di atas papan ketik, dan istilah-istilah teknis terdengar seperti bahasa asing.
Namun, tekadnya lebih keras dari rasa malunya. Setiap malam, ia akan berlatih di laptop tua Sarah hingga larut, matanya perih menatap layar, tapi hatinya puas. Setelah kursus komputer selesai, ia mengikuti sebuah seminar gratis tentang teknik wawancara kerja dan penulisan curriculum vitae. Di sana, ia belajar bagaimana menjual kemampuan dirinya. Sang pembicara mengatakan untuk mengubah pengalaman non-formal menjadi poin-poin yang relevan. Anin pun mulai menulis CV-nya. Di bawah bimbingan Sarah, ia tidak menulis ibu rumah tangga. Ia menulis manajer rumah tangga dengan rincian tugas, mengelola anggaran bulanan, mengatur jadwal, melakukan perencanaan menu dan logistik, serta menjaga aset rumah. Semua yang ia lakukan selama bertahun-tahun, yang dianggap remeh oleh Bima, ternyata adalah bentuk lain dari sebuah pekerjaan yang butuh keahlian. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh, sedikit demi sedikit. Perburuan kerja adalah fase yang paling menguji mental. Ia mengirimkan puluhan lamaran setiap hari, menyisir semua situs lowongan kerja. Panggilan wawancara mulai berdatangan, namun seringkali berakhir dengan kekecewaan. Ia ditolak karena usianya yang tidak lagi muda untuk posisi entry level. Ia ditolak karena tidak punya pengalaman kerja kantoran sama sekali. Pada sebuah wawancara, manajer personalia menatapnya dengan pandangan meremehkan. Anda sudah hampir 10 tahun menjadi ibu rumah tangga, kenapa tiba-tiba mau bekerja? Apa Anda bisa mengikuti ritme kerja di sini? Pertanyaan itu menusuknya, mengingatkannya pada hinaan Bima. Anin hampir menangis, tapi ia teringat janjinya pada diri sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, justru karena saya sudah terbiasa bekerja tanpa henti dari pagi sampai malam tanpa hari libur, saya yakin ritme kerja di kantor manapun bisa saya ikuti. Ia tidak mendapatkan pekerjaan itu, tapi ia pulang dengan kepala tegak. Ia berhasil membela dirinya. Setelah hampir 2 bulan penuh penolakan, sebuah email masuk ke ponselnya. Panggilan wawancara untuk posisi asisten administrasi di PT Properti Gemilang, salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Jantung Anin berdebar kencang. Perusahaan sebesar itu, mana mungkin mau menerimanya? Ia merasa pesimis, tapi Sarah terus menyemangatinya. Tidak ada salahnya mencoba. Nin, anggap saja latihan, katanya. Pada hari wawancara, Anin mengenakan setelan terbaiknya, blus biru tua dan blazer hitam. Ia menatap bayangannya di cermin. Wanita yang balas menatapnya kini terlihat begitu berbeda dari wanita hancur yang ia lihat beberapa bulan lalu. Ada sorot ketenangan dan keyakinan di matanya. Gedung PT Properti Gemilang menjulang tinggi, terbuat dari kaca dan baja yang berkilauan. Anin merasa kecil saat melangkah masuk ke lobi yang megah. Ia diwawancarai oleh seorang kepala divisi yang ramah namun tegas. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup sulit. Namun Anin menjawabnya dengan jujur berdasarkan apa yang ia pelajari dan yakini. Ia tidak melebih-lebihkan, ia hanya menunjukkan tekadnya yang kuat untuk belajar dan bekerja keras. Ia menceritakan bagaimana ia mengelola keuangan rumah tangga dengan sangat teliti, yang menunjukkan kemampuannya dalam hal detail dan angka. Ia tidak tahu apakah wawancaranya berjalan baik atau tidak, tapi ia merasa lega karena telah memberikan yang terbaik. Seminggu berlalu tanpa kabar. Anin sudah hampir putus asa dan mulai mencari lowongan lain, ketika ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. Selamat siang, kami dari PT Properti Gemilang. Dengan gembira kami sampaikan bahwa Anda diterima untuk posisi asisten administrasi, sebuah suara ramah terdengar dari seberang. Anin terdiam. Ia tidak bisa memproses informasi itu. Halo? Ibu Anindita? Suara itu bertanya lagi. Iya, saya. Jawab Anin dengan suara bergetar. Ia diterima. Ia, seorang wanita yang dicap kampungan dan tidak berharga, diterima bekerja di salah satu perusahaan paling bergengsi di kota. Setelah menutup telepon, ia terduduk lemas di lantai. Air mata mengalir di pipinya, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan yang meluap-luap. Ia berhasil. Ia melakukannya. Pada hari pertamanya bekerja, Anindita berdiri di depan gedung kaca yang megah itu sekali lagi. Ia mengenakan pakaian kerjanya, menenteng tas tangan yang sederhana, dan rambut pendeknya tertata rapi. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang terasa begitu segar dan penuh harapan. Ia bukan lagi Anin, istri Bima yang penurut. Ia bukan lagi korban yang menyedihkan. Ia adalah Anindita.
Seorang profesional. Seorang wanita yang telah melalui badai dan keluar menjadi lebih kuat. Dengan langkah mantap dan kepala terangkat tinggi, ia melangkah masuk ke dalam gedung itu, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, lembaran hidup yang ia tulis sendiri. Minggu-minggu pertama Anindita di PT Properti Gemilang terasa seperti mimpi yang nyata. Ia terjun ke dalam dunia yang benar-benar baru, dunia yang bergerak dengan ritme yang cepat dan diisi dengan istilah-istilah asing seperti prospektus, yield, dan due diligence. Pada awalnya, ia merasa kewalahan. Ia adalah karyawan baru yang usianya paling tua di antara para staf administrasi lainnya, yang kebanyakan adalah lulusan baru yang lincah dan fasih berbahasa Inggris. Ia sering merasa canggung dan tidak pada tempatnya, seperti seekor ikan air tawar yang dilepaskan ke lautan luas. Ia melihat bagaimana rekan-rekannya dengan mudah mengobrol tentang tren terbaru atau tempat nongkrong yang sedang hits, sementara ia hanya bisa tersenyum tipis, tidak tahu harus menimpali apa. Namun, Anin tidak membiarkan perasaan mindernya mengalahkannya. Ia mengubah rasa canggungnya menjadi bahan bakar untuk belajar. Ia menjadi pengamat yang tekun dan pendengar yang baik. Ia mencatat setiap istilah baru yang ia dengar di sebuah buku kecil dan mencarinya di internet saat jam istirahat. Ia tidak banyak bicara, tapi ia banyak bekerja. Ia datang paling pagi dan seringkali pulang paling akhir. Ia mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepadanya dengan ketelitian yang luar biasa, seolah-olah nasib perusahaan bergantung pada pekerjaannya. Etos kerjanya yang kuno, rajin, teliti, dan tidak banyak mengeluh, justru menjadi pembeda di tengah lingkungan kerja yang serba cepat dan kadang sedikit sembrono. Kepala divisinya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Diana, dengan cepat menyadari potensi Anin. Ia melihat bagaimana Anin berhasil merapikan arsip digital divisi mereka yang sudah berbulan-bulan berantakan hanya dalam waktu seminggu. Ia melihat bagaimana Anin selalu menyiapkan materi rapat 2 hari sebelum jadwal, lengkap dengan ringkasan poin-poin penting yang memudahkan semua orang. Anin tidak hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, ia juga mengantisipasi apa yang dibutuhkan. Perlahan tapi pasti, Anin mendapatkan kepercayaan dari atasannya dan rasa hormat dari rekan-rekannya. Mereka mungkin masih menganggapnya pendiam, tapi mereka tidak lagi meremehkannya. Mereka tahu, jika mereka butuh data yang akurat atau dokumen yang tersusun rapi, Anindita adalah orang yang harus dicari. Sementara itu, nama Aditama, sang CEO, adalah sebuah legenda di kantor. Anin sering mendengar orang-orang membicarakannya dengan nada penuh kekaguman dan sedikit rasa takut. Pak Aditama dikenal sebagai seorang pemimpin yang jenius. Visinya telah membawa perusahaan ke puncak kesuksesan. Ia juga dikenal sangat menuntut, tidak suka dengan kesalahan sekecil apapun, dan memiliki standar kerja yang sangat tinggi. Anin beberapa kali melihatnya dari kejauhan. Seorang pria tinggi dengan postur tegap, rambut yang sudah dihiasi sedikit uban di pelipisnya, dan wajah yang tegas namun tidak menyeramkan. Setiap kali ia berjalan melewati lorong kantor, semua orang seolah berhenti bernapas sejenak. Auranya begitu kuat dan berwibawa, membuat Anin merasa semakin kecil. Ia tidak pernah membayangkan akan berinteraksi langsung dengan pria sekaliber itu. Takdir berkata lain. Suatu hari, sebuah krisis kecil terjadi di divisi mereka. Sebuah laporan penting untuk rapat dewan direksi yang akan diadakan keesokan paginya ternyata mengandung banyak data yang salah dan tidak konsisten. Staf yang bertanggung jawab atas laporan itu panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ibu Diana, atasannya, juga terlihat pusing 7 keliling. Rapat itu akan dipimpin langsung oleh Pak Aditama, dan sebuah kesalahan dalam laporan bisa berakibat fatal. Di tengah kepanikan itu, Anin yang sedang merapikan dokumen di mejanya, memberanikan diri. Maaf, Bu Diana. Sepertinya saya pernah melihat data-data ini saat merapikan arsip digital bulan lalu. Mungkin saya bisa coba bantu periksa silang, katanya pelan. Ibu Diana menatapnya dengan pandangan ragu, namun karena sudah tidak ada pilihan lain, ia mengangguk. Coba saja, Nin. Apapun yang bisa kamu lakukan. Malam itu, Anin tidak pulang. Ia duduk di depan komputernya, di tengah kantor yang sunyi dan gelap. Dengan ketenangan yang mengejutkan, ia mulai bekerja. Ia membuka puluhan file, membandingkan angka-angka, dan melacak sumber setiap data. Ketelitian yang selama ini ia gunakan untuk mengatur anggaran belanja rumah tangga, kini ia terapkan untuk melacak kebocoran data perusahaan. Ia menemukan bahwa sumber data yang digunakan ternyata adalah versi lama yang belum diperbarui. Dengan tekun,
Ia mencari file yang benar, menyusun ulang seluruh laporan, dan membuat sebuah ringkasan eksekutif di halaman depan untuk memudahkan pembacaan. Saat azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan, Anin akhirnya selesai. Ia mencetak laporan itu, menjilidnya dengan rapi, dan meletakkannya di meja Ibu Diana sebelum pulang sejenak untuk mandi dan berganti pakaian. Pagi harinya, Ibu Diana menemukan laporan baru itu dengan perasaan takjub. Laporannya sempurna. Semua data akurat dan tersaji dengan sangat jelas. Dengan perasaan lega, ia membawa laporan itu ke ruang rapat Dewan Direksi. Di dalam ruangan yang dingin itu, Aditama memimpin rapat dengan tatapan tajam. Saat tiba giliran Ibu Diana untuk presentasi, ia menyajikan laporan yang telah diperbaiki oleh Anin. Aditama mengambil laporan itu, matanya yang jeli langsung memindai halaman demi halaman. Keningnya yang biasanya berkerut saat melihat laporan, kini terlihat lebih rileks. Ia berhenti di halaman ringkasan eksekutif. Ini bagus, komentarnya singkat. Namun semua orang di ruangan itu tahu, pujian singkat dari Aditama setara dengan medali emas. Format laporannya berbeda dari biasanya. Jauh lebih jelas dan to the point. Siapa yang menyiapkannya? Ibu Diana, yang merupakan atasan yang jujur, tidak mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Itu disiapkan oleh salah satu staf baru saya, Pak. Namanya Anindita. Aditama mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Ia tidak mengenal nama itu. Setelah rapat, suruh dia ke ruangan saya, perintahnya. Kabar itu menyebar dengan cepat di divisi mereka. Anindita dipanggil oleh CEO. Semua orang menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan cemas. Anin sendiri merasa jantungnya seperti mau copot. Apa ia melakukan kesalahan? Apa ada yang salah dengan laporannya? Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju lantai teratas, tempat ruangan sang CEO berada. Ruangan Aditama sangat luas, dengan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Anin masuk dengan menunduk, tidak berani menatap langsung pada pria yang duduk di balik meja kayu mahoni yang besar itu. Permisi, Pak. Bapak memanggil saya? Sapanya dengan suara pelan. Aditama mengangkat wajahnya dari tumpukan dokumen dan menatap Anin. Ia mengamati wanita di hadapannya. Seorang wanita dengan penampilan sederhana, potongan rambut pendek yang praktis, dan sorot mata yang menunjukkan kegugupan namun juga ada sebersit kekuatan di sana. Anindita, ya? Duduklah, katanya dengan suara berat yang tenang. Anin duduk di kursi di hadapan Aditama, tangannya saling meremas di pangkuannya. Aditama meletakkan laporan yang Anin buat di atas meja. Saya terkesan dengan laporan ini, ujarnya langsung pada intinya. Bukan hanya karena datanya akurat, tapi cara Anda menyajikannya. Ringkasan di depan ini sangat efisien. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan ini semua dalam semalam? Anin sedikit terkejut. Ia kira ia akan dimarahi. Dengan terbata-bata, ia menjelaskan bagaimana ia menemukan inkonsistensi data dan bagaimana ia melacaknya ke sumber yang benar. Ia berbicara dengan bahasa yang sederhana, tanpa jargon teknis, menjelaskan logikanya langkah demi langkah. Aditama mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Ia tidak tertarik dengan basa-basi, ia tertarik dengan proses berpikir Anin. Ia bisa melihat sebuah pikiran yang terstruktur dan logis di balik penampilan wanita yang tampak pemalu itu. Kerja yang bagus, Anindita. Perusahaan ini butuh lebih banyak orang yang teliti seperti Anda, kata Aditama. Pujian tulus itu terasa begitu hangat, menghapus semua kelelahan Anin. Terima kasih, Pak, jawab Anin. Untuk pertama kalinya ia berani mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Saat itulah Aditama melihatnya. Di balik kegugupan itu, ada sepasang mata yang indah, namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Pertemuan singkat itu berakhir. Anin kembali ke mejanya dengan perasaan yang campur aduk antara lega dan bangga. Sementara di ruangannya, Aditama masih termenung, memikirkan asisten administrasi baru yang pendiam itu. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari wanita itu, sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pekerja yang rajin. Sejak pertemuan pertama di ruangannya, nama Anindita mulai masuk ke dalam radar Aditama. Ia bukan lagi sekadar nama di dalam daftar karyawan, melainkan seseorang yang menarik perhatiannya secara profesional. Aditama mulai memberikan tugas-tugas kecil secara langsung kepada Anin melalui Ibu Diana. Ia ingin menguji konsistensi dan kemampuan wanita itu.
Ia meminta Anin untuk merangkum riset pasar yang tebalnya ratusan halaman, atau menyusun jadwal perjalanan dinasnya yang rumit. Semua tugas itu dikerjakan Anin dengan sempurna, selalu selesai sebelum tenggat waktu dan dengan hasil yang melebihi ekspektasi. Anin tidak pernah mengeluh, ia hanya mengerjakan tugasnya dengan dedikasi penuh. Aditama mulai sering memanggil Anin ke ruangannya untuk diskusi singkat. Ia ingin mendengar langsung penjelasan Anin atas hasil kerjanya. Dalam interaksi-interaksi itulah, Aditama semakin terkesan. Anin mungkin bukan pembicara yang ulung, tapi ia mampu menjelaskan hal-hal rumit dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Ia tidak pernah mencoba untuk terlihat lebih pintar dari yang sebenarnya. Ia hanya menyajikan fakta dengan jujur. Aditama, yang terbiasa dikelilingi oleh orang-orang yang suka menjilat atau membesar-besarkan pencapaian mereka, menemukan kejujuran dan kesederhanaan Anin sebagai sesuatu yang sangat menyegarkan. Di sisi lain, Anin juga mulai melihat sisi lain dari Aditama. Ia bukan lagi hanya seorang bos besar yang ditakuti. Ia melihat bagaimana Aditama memperlakukan semua bawahannya dengan hormat, bahkan kepada office boy sekalipun. Ia melihat kesabarannya saat menjelaskan strateginya kepada manajer-manajer yang lebih lambat berpikir. Ia juga tanpa sengaja pernah mendengar Aditama berbicara di telepon dengan putrinya yang masih kecil. Suaranya yang biasanya berat dan tegas, berubah menjadi begitu lembut dan penuh kasih sayang. Anin menyadari, di balik penampilan luarnya yang kaku dan berwibawa, Aditama adalah seorang pria yang baik dan hangat. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Hubungan mereka yang murni profesional mulai sedikit berubah pada suatu malam. Sebuah proyek besar sedang dalam tahap akhir dan seluruh tim harus lembur. Anin bertugas memastikan semua dokumen final siap untuk dicetak dan dikirim ke klien keesokan paginya. Satu persatu karyawan mulai pulang, hingga akhirnya hanya tersisa Anin dan Aditama di lantai eksekutif yang sunyi itu. Anin begitu fokus pada pekerjaannya hingga tidak menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, Aditama muncul di depan mejanya. "Sudah malam, Anindita. Kenapa belum pulang?" tanyanya. Anin sedikit terkejut. "Sedikit lagi selesai, Pak." "Tanggung," jawabnya sambil tersenyum. Aditama melihat tumpukan dokumen di meja Anin dan juga kotak makan kosong di sampingnya. Ia tahu wanita ini pasti belum makan malam dengan benar. Pekerjaan ini bisa dilanjutkan besok pagi. "Sekarang, bereskan barang-barangmu. Biar saya antar kamu pulang," kata Aditama dengan nada yang tidak menerima bantahan. Anin tertegun. "Tidak usah, Pak. Saya bisa pulang sendiri naik ojek online," tolaknya halus. Ia merasa tidak pantas diantar pulang oleh seorang CEO. "Sudah larut, tidak aman untuk perempuan pulang sendirian. Saya tidak akan tenang membiarkan karyawan saya pulang dalam kondisi tidak aman. Anggap ini bagian dari tanggung jawab perusahaan," tegas Aditama. Akhirnya, Anin tidak bisa menolak lagi. Di dalam mobil Aditama yang mewah dan senyap, suasana terasa sedikit canggung. Ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam satu ruang personal. Untuk memecah keheningan, Aditama memulai percakapan. "Anda selalu bekerja sekeras ini?" tanyanya. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Pak," jawab Anin. "Panggil saja Tama saat di luar kantor," katanya. "Dan saya lihat Anda sering makan siang sendirian di meja kerja. Kenapa tidak bergabung dengan yang lain?" Anin terdiam sejenak. Saya hanya lebih suka ketenangan," jawabnya, tidak ingin menceritakan bahwa ia masih merasa sulit untuk berbaur. Tama tidak mendesaknya lebih jauh. Ia malah mulai bercerita tentang dirinya, tentang bagaimana ia membangun perusahaan dari nol, tentang hobinya membaca buku-buku sejarah di akhir pekan. Ia berbicara dengan santai, membuat Anin merasa lebih rileks. Kebaikan dan sikapnya yang menghargai terasa begitu berbeda dengan Bima, yang selalu menginterogasinya dan mengkritik setiap jawabannya. Peristiwa malam itu menjadi titik balik. Interaksi mereka menjadi lebih hangat. Terkadang Tama akan mampir ke meja Anin hanya untuk menyapa atau menanyakan kabar. Suatu Jumat sore, saat Anin sedang membereskan mejanya untuk pulang, Tama menghampirinya. "Anindita," sapanya. "Saya tahu ini mungkin sedikit lancang dan tidak profesional. Jadi tolong jangan merasa tertekan untuk menjawab ya. Tapi saya sangat menikmati percakapan kita, baik tentang pekerjaan maupun hal-hal lain. Apakah Anda bersedia makan malam dengan saya Sabtu besok? Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi hanya sebagai Tama dan Anin,"
Permintaan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Anin. Jantungnya berdebar kencang. Sebagian dirinya merasa sangat senang dan tersanjung, namun sebagian besar dirinya diliputi oleh rasa takut. Suara Bima kembali terngiang di kepalanya. Tidak akan ada pria yang mau denganmu. Apakah Tama hanya kasihan padanya? Atau apakah ini hanya permainan bagi seorang pria kaya dan berkuasa? Keraguan dan trauma masa lalunya membuatnya ingin menolak. Saya tidak tahu, Pak, jawabnya gugup. Tama tersenyum maklum. Tidak apa-apa. Tidak perlu dijawab sekarang. Pikirkan saja dulu. Ini nomor ponsel pribadi saya. Jika Anda bersedia, kabari saya. Jika tidak pun, saya akan mengerti sepenuhnya dan tidak akan ada yang berubah di antara kita di kantor. Saya janji. Sikapnya yang begitu pengertian dan memberinya ruang justru membuat Anin semakin bingung. Malam itu, ia menceritakan semuanya pada Sarah. Menurutmu bagaimana, Sar? Apa aku harus pergi? Tanya Anin cemas. Sarah menatapnya lekat. Pertanyaannya bukan itu, Nin. Pertanyaannya adalah, apa kamu mau pergi? Lupakan soal dia bosmu, lupakan soal Bima. Dengarkan hatimu. Apa kamu ingin mengenalnya lebih jauh? Anin merenung. Ia memang ingin. Ia ingin mengenal pria baik hati yang telah menunjukkan rasa hormat padanya lebih dari siapapun. Aku mau, bisiknya pelan. Tapi aku takut. Sarah tersenyum. Rasa takut itu normal. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangimu dari kemungkinan untuk bahagia. Pergi saja. Lihat bagaimana kelanjutannya. Anggap saja sebagai makan malam dengan teman baru. Dengan dorongan dari Sarah, Anin akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada Tama, mengatakan bahwa ia bersedia. Hari Sabtu malam, Tama menjemputnya di depan kontrakan Sarah. Anin mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang sudah lama tidak ia pakai. Ia merasa sangat gugup, tapi saat Tama keluar dari mobil dan tersenyum padanya, sebagian dari kegugupannya sirna. Kamu terlihat cantik, Anin, puji Tama tulus. Pujian itu terasa berbeda. Bima dulu memujinya hanya saat ia menginginkan sesuatu. Pujian Tama terasa murni. Mereka makan di sebuah restoran Italia yang tidak terlalu besar namun sangat nyaman. Selama makan malam, mereka mengobrol tentang banyak hal. Tentang film, musik, buku, dan mimpi-mimpi mereka. Anin menemukan bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri saat berbicara dengan Tama. Ia bisa tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Tama adalah pendengar yang luar biasa. Ia benar-benar tertarik pada apa yang Anin katakan, pada pendapatnya. Anin merasa dihargai, bukan sebagai asisten, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai seorang manusia. Sepanjang malam itu, Anin tanpa sadar terus membandingkan. Saat Tama menarik kursi untuknya, ia teringat Bima yang selalu jalan lebih dulu. Saat Tama memujinya cerdas karena pendapatnya tentang sebuah buku, ia teringat Bima yang selalu menyebutnya bodoh. Setiap kebaikan kecil yang Tama tunjukkan adalah balsam bagi luka-luka lama yang ditinggalkan Bima. Saat Tama mengantarnya pulang, tidak ada gerakan canggung atau tekanan apapun. Ia hanya mengantarnya sampai depan pintu pagar. Terima kasih untuk malam ini, Anin. Saya sungguh-sungguh menikmatinya. Saya harap kita bisa melakukannya lagi lain waktu, katanya dengan senyum hangat. Setelah mobil Tama menghilang di tikungan jalan, Anin masih berdiri terpaku. Ia menyentuh pipinya yang terasa hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia merasa secercah harapan. Harapan bahwa mungkin saja Bima salah. Mungkin saja, masih ada pria yang mau menerimanya apa adanya. Di dalam hatinya yang dulu kering dan tandus, sebuah benih kecil cinta dan harapan yang baru, kini mulai bertunas. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Hubungan Anindita dan Aditama tumbuh semakin dalam, berakar pada rasa saling menghormati yang kuat. Mereka tidak terburu-buru. Setiap kencan adalah sebuah proses penemuan. Mereka berjalan-jalan di kebun raya, berbagi cerita di bawah rindangnya pepohonan. Mereka mengunjungi museum seni, bertukar interpretasi tentang sebuah lukisan dalam bisikan. Tama, dengan kesabarannya, perlahan-lahan meruntuhkan dinding pertahanan yang telah Anin bangun di sekeliling hatinya. Ia tidak pernah memaksa Anin untuk bercerita tentang masa lalunya. Ia hanya menciptakan ruang yang aman, membiarkan Anin tahu bahwa ia akan mendengarkan kapanpun Anin siap.
Dan Anin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mulai merasa aman untuk menjadi rapuh. Ia mulai percaya lagi. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Cara Tama tersenyum saat ia menceritakan lelucon garing. Cara pria itu selalu ingat pesanan kopinya. Cara ia mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan ketika Anin hanya bercerita tentang harinya yang biasa-biasa saja di kantor. Tama mencintai Anin bukan karena penampilannya, tetapi karena pikirannya, karena hatinya, karena kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Dan dicintai dengan cara seperti itu adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi Anin. Ia merasa mekar. Di kantor, ia menjadi lebih percaya diri. Ia tidak lagi ragu untuk menyuarakan idenya dalam rapat-rapat kecil. Ia bahkan mulai bisa mengobrol santai dengan rekan-rekannya saat makan siang. Ia adalah versi baru dari dirinya sendiri, versi yang lebih utuh dan bahagia. Namun, takdir sepertinya punya selera humor yang aneh dan terkadang kejam. Suatu pagi, sebuah email masuk ke seluruh kotak masuk karyawan PT Properti Gemilang. Email itu dari Aditama sendiri, berisi pengumuman tentang restrukturisasi beberapa anak perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Sebagai seorang asisten yang teliti, Anin membaca email itu dengan saksama. Lampirannya adalah sebuah bagan organisasi yang baru. Anin menggerakkan kursornya ke bawah, menelusuri nama-nama dan jabatan di setiap kotak. Ia sampai pada bagian PT Sentosa Propertindo, salah satu anak perusahaan yang paling produktif. Matanya memindai daftar nama di bawah divisi pemasaran. Lalu, ia berhenti. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Di sana, tercetak dengan jelas dalam huruf digital yang dingin, Bima Sanjaya, manajer pemasaran. Dan tepat di bawahnya, Ralin Putri, asisten manajer. Ruangan di sekitar Anin terasa berputar. Suara-suara kantor yang ramai, dering telepon, bunyi ketikan keyboard, obrolan rekan kerja, semua meredup menjadi dengungan di telinganya. Ia menatap kedua nama itu, nama-nama dari masa lalunya yang paling kelam, kini terpampang di layar komputernya, terhubung secara profesional dengan dunia barunya, dengan kehidupannya yang baru. Rasanya seperti sebuah lelucon kosmik yang tidak lucu. Bagaimana mungkin? Dari ribuan perusahaan di kota ini, kenapa harus di sini? Rasa mual naik ke tenggorokannya. Semua perasaan aman yang telah ia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan, kini terasa terancam. Masa lalu yang ia kira sudah ia kubur dalam-dalam, ternyata hanya tertidur, dan kini monster itu terbangun. Pikiran-pikiran buruk mulai menyerbunya. Apakah Tama tahu tentang ini sejak awal? Apakah ini semacam permainan rumit yang tidak ia mengerti? Apakah Tama sengaja mempekerjakannya karena ada hubungan dengan Bima? Tidak, itu tidak mungkin. Tama bukan orang seperti itu. Anin mencoba menenangkan dirinya, mencoba berpikir rasional. PT Properti Gemilang adalah perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan. Tama sebagai CEO tidak mungkin mengenal setiap manajer di setiap anak perusahaannya. Ini pasti hanya sebuah kebetulan. Kebetulan yang luar biasa sial. Seharian itu, Anin tidak bisa fokus bekerja. Ia terus-menerus membuka kembali bagan organisasi itu, seolah berharap kedua nama itu akan hilang jika ia menatapnya cukup lama. Malamnya, ia bertemu Tama untuk makan malam. Ia mencoba bersikap normal, tapi Tama, yang kini sudah begitu mengenalnya, bisa langsung merasakan ada sesuatu yang salah. "Kamu kenapa, Anin?" "Dari tadi diam saja," tanya Tama lembut sambil meletakkan garpunya. Anin menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus memberitahunya. Hubungannya dengan Tama dibangun di atas kejujuran, dan ia tidak mau menyembunyikan hal sebesar ini. "Tama," ia memulai dengan suara bergetar. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Ini tentang mantan suamiku." Ini adalah pertama kalinya ia menyebut kata itu di depan Tama. Tama langsung memasang seluruh perhatiannya pada Anin, memberinya tatapan yang menenangkan. Dengan suara yang terbata-bata, Anin menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang email pagi tadi dan bagaimana ia menemukan nama Bima dan Ralin di bagan organisasi. Lalu, ia membuka luka lamanya, luka yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun sedetail itu. Ia menceritakan tentang hinaan, kampungan, tentang bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri, dan tentang kalimat terakhir Bima yang paling menyakitkan, kutukan bahwa tidak akan ada pria lain yang mau dengannya.
Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya saat ia berbicara. Ia merasa telanjang secara emosional, menunjukkan bagian terlemah dari dirinya pada Tama. Reaksi Aditama adalah sesuatu yang tidak pernah Anin duga. Wajahnya yang biasanya tenang, kini mengeras karena amarah. Bukan amarah pada Anin, tapi amarah yang ditujukan pada pria yang telah menyakitinya. Rahangnya mengetat. "Brengsek," desisnya pelan. Ia mengulurkan tangannya melintasi meja dan menggenggam tangan Anin yang dingin dan gemetar. "Dengar, Anin. Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Bagi saya, mereka hanyalah dua nama dari ribuan karyawan. Tidak lebih." Saya bersumpah. Tatapan matanya begitu tulus hingga Anin tahu pria itu berkata jujur. "Yang terpenting sekarang adalah kamu. Kamu tidak apa-apa? Ini pasti sangat mengejutkan bagimu." Kepeduliannya yang utama adalah pada perasaan Anin, bukan pada implikasi profesionalnya. Hal itu menyentuh hati Anin begitu dalam. "Kalau kamu mau, aku bisa memecat mereka berdua besok pagi. Aku hanya perlu menelepon satu kali," tawar Tama dengan nada serius. Anin terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran itu. Sebagian dirinya menginginkan hal itu, menginginkan karma instan bagi dua orang yang telah menghancurkannya. Namun, Anin yang sekarang bukanlah Anin yang dulu. Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Jangan," katanya. "Jangan lakukan itu karena aku. Aku tidak mau mereka dipecat karena masalah pribadi. Aku harus menghadapi ini. Aku tidak mau lari lagi." Tama menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia melihat kekuatan luar biasa di dalam diri wanita yang ada di hadapannya. "Baiklah," katanya. "Tapi aku mau kamu tahu. Aku ada di sini untukmu. Apapun yang terjadi." Sementara itu, di kantor PT Sentosa Propertindo, berita itu menyebar seperti api. Seorang rekan kerja dari kantor pusat datang berkunjung dan saat makan siang, ia bergosip tentang bagaimana CEO mereka, Pak Aditama, sepertinya sedang dekat dengan seorang asisten administrasi baru bernama Anindita. Bima dan Ralin, yang kebetulan duduk di meja yang sama, mendengar gosip itu. Awalnya mereka tidak peduli. Nama Anindita cukup umum. Namun, ketika si rekan kerja menambahkan deskripsi, orangnya pendiam, rambutnya pendek, katanya sih dulu cuma ibu rumah tangga, jantung Bima dan Ralin serasa berhenti berdetak. Mereka saling pandang dengan tatapan horor. Tidak mungkin. Dengan panik, Ralin kembali ke mejanya dan membuka direktori internal perusahaan di komputernya. Ia mengetik nama, Anindita, di kolom pencarian. Beberapa detik kemudian, sebuah profil muncul. Dan di sana, sebuah foto paspor menampilkan wajah yang sangat mereka kenal, meskipun dengan potongan rambut yang berbeda dan ekspresi yang lebih percaya diri. Anindita, istri kampungan yang telah mereka buang. Kini bekerja di kantor pusat, dan menurut gosip, dekat dengan bos terbesar mereka. Dunia Bima dan Ralin seolah runtuh. Kepanikan murni menjalari mereka. Semua rasa superioritas dan kemenangan yang selama ini mereka rasakan, lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. "Bagaimana ini bisa terjadi, Bi?" bisik Ralin dengan panik saat mereka bertemu di tempat parkir sore itu. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana bisa perempuan itu sampai di sana? Dan dengan Pak Aditama, Bima sendiri tidak kalah paniknya. Tangannya yang memegang kunci mobil gemetaran. "Aku tidak tahu. Ini gila," serunya frustrasi. Mereka berdua tahu betul apa artinya ini. Karir mereka, posisi mereka, semuanya bergantung pada belas kasihan wanita yang pernah mereka injak-injak harga dirinya. Pernikahan mereka yang sebentar lagi akan digelar, yang seharusnya menjadi puncak kemenangan mereka, kini terasa seperti sebuah bom waktu. Bima, dengan tangan gemetar, mencoba mengirim pesan singkat ke nomor lama Anin. "Nin, ini aku, Bima. Kita perlu bicara." Pesan itu terkirim, namun tidak pernah mendapat balasan. Anin hanya melihat notifikasi itu di layarnya, lalu dengan tenang memblokir nomor Bima. Permainan telah berubah. Dan untuk pertama kalinya, Anin yang memegang semua kartu. Setelah malam pengakuan yang emosional itu, hubungan Anindita dan Aditama justru menjadi semakin kokoh. Keterkejutan atas sempitnya dunia ini telah meruntuhkan sisa-sisa dinding terakhir di antara mereka. Tama menjadi lebih protektif, selalu memastikan Anin merasa nyaman dan aman. Anin, di sisi lain,
merasa semakin yakin bahwa Tama adalah pria yang tepat untuknya. Ia tidak hanya mencintainya di saat-saat indah, tetapi juga berdiri tegak di sampingnya saat badai masa lalunya datang menerpa. Di kantor, Anin tetap bersikap profesional seperti biasa. Ia tidak membiarkan masalah pribadinya memengaruhi pekerjaannya. Namun, ia bisa merasakan perubahan. Sebuah perisai tak kasat mata seolah melindunginya. Orang-orang yang dulu hanya memandangnya sebelah mata, kini bersikap jauh lebih hormat, menyadari hubungannya dengan sang pemimpin puncak. Anin tidak menyukai perhatian itu, tapi ia juga tidak menolaknya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Berbanding terbalik dengan ketenangan Anin, kehidupan Bima dan Ralin diliputi kecemasan setiap hari. Mereka bekerja dalam ketakutan. Setiap email dari kantor pusat membuat mereka tegang. Setiap panggilan telepon dari nomor tak dikenal membuat jantung mereka berdebar. Mereka terus-menerus merasa diawasi. Ironisnya, hinaan yang dulu mereka lontarkan pada Anin, kini berbalik menghantui mereka. Mereka takut dianggap tidak kompeten, takut setiap kesalahan kecil akan diperbesar dan menjadi alasan untuk memecat mereka. Aura kemenangan mereka telah lenyap, digantikan oleh paranoia. Persiapan pernikahan mereka yang seharusnya menyenangkan, kini terasa hambar dan penuh beban. Bagaimana mereka bisa merayakan kemenangan cinta mereka jika hantu dari masa lalu ternyata memegang kendali atas masa depan mereka? Di tengah keputusasaan itulah, Ralin mendapatkan sebuah ide. Sebuah ide yang gila, nekat, dan sangat manipulatif. Suatu malam, saat mereka sedang membahas daftar tamu undangan, Ralin berkata pada Bima, "Kita harus mengundang Anindita." Bima yang sedang menyeruput kopinya nyaris tersedak. "Apa kamu gila? Mengundangnya? Untuk apa?" "Untuk melihatnya datang bersama bos besar dan menertawakan kita," seru Bima tidak setuju. Ralin menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan kilat perhitungan. "Justru itu, Bei. Pikirkan baik-baik. Kalau kita tidak mengundangnya, itu akan terlihat sangat aneh. Orang-orang akan berpikir kita takut padanya, kita punya masalah dengannya. Itu bisa sampai ke telinga Pak Aditama. Bisa-bisa kita dianggap tidak profesional. Tapi dengan mengundangnya," lanjut Ralin, "kita menunjukkan bahwa kita tidak punya masalah. Kita menunjukkan bahwa semua sudah berlalu, bahwa kita berbesar hati. Kita bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja, seolah kita semua sudah move on. Ini adalah cara untuk menunjukkan itikat baik. Sebuah strategi pertahanan diri." Bima merenungkan logika Ralin yang bengkok itu. Idenya terdengar sangat berisiko, namun tidak mengundang Anin juga terasa sama berisikonya. Mereka berada dalam posisi yang serba salah. Akhirnya, didorong oleh kepanikan dan keinginan untuk menyelamatkan diri, Bima setuju. Mereka akan mengirimkan undangan itu sebagai sebuah persembahan damai yang palsu, berharap Anin, dan yang lebih penting, Aditama, akan melihatnya sebagai tanda kedewasaan, bukan sebagai provokasi. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop berwarna krem dengan tulisan berhuruf emas tiba di meja kerja Anindita. Amplop itu dikirim melalui kurir internal perusahaan. Anin langsung mengenali desainnya yang mewah dan sedikit norak, selera khas Ralin. Dengan jantung yang berdebar tenang, ia membuka amplop itu. Di dalamnya, sebuah kartu undangan tebal menampilkan foto prewedding Bima dan Ralin yang tersenyum lebar. Di bawahnya, nama mereka terukir indah, Bima Sanjayan Ralin Putri. Anin menatap undangan itu lama sekali. Tidak ada rasa sakit seperti yang ia bayangkan. Tidak ada tusukan cemburu atau kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah ironi yang begitu mendalam. Dua orang yang telah mengusirnya dan menghinanya habis-habisan, kini mengundangnya untuk menyaksikan hari bahagia mereka. Anin tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh makna. Malam itu, ia menunjukkan undangan itu pada Tama. Ia meletakkannya begitu saja di atas meja kopi di antara mereka. Tama mengambilnya, membacanya, dan wajahnya langsung mengeras. "Buang saja benda ini," katanya dengan nada tajam. "Kita tidak akan pergi ke sirkus mereka. Ini penghinaan." Anin menatap Tama dengan tenang. "Aku mau pergi," katanya. Tama menatapnya tidak percaya. "Untuk apa, Anin? Untuk menyakiti dirimu sendiri?" Anin menggeleng. Ia meraih tangan Tama dan menggenggamnya erat. "Bukan," katanya dengan suara yang mantap dan jernih. Suara wanita yang telah menemukan kekuatannya. "Dulu,
Saat aku meninggalkan rumah itu, aku lari sambil menangis. Aku merasa kalah, hancur, dan tidak berharga. Aku tidak mau lari lagi, Tama. Aku mau datang ke sana, lanjutnya, matanya menatap lurus ke mata Tama, menunjukkan tekadnya yang membara. Aku mau mereka melihatku. Bukan Anindita yang mereka buang, tapi Anindita yang sekarang. Anindita yang bahagia, yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang didampingi oleh pria terbaik yang pernah kutemui. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi kali ini karena haru, bukan karena sakit. Aku tidak ke sana untuk balas dendam. Aku ke sana untuk menutup bab itu selamanya. Aku mau mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kutukan mereka tidak mempan. Hinaan mereka tidak punya kuasa lagi atasku. Aku ingin mengambil kembali kekuatanku di tempat di mana aku pernah kehilangannya. Aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar bebas. Aditama terdiam, terpana oleh kekuatan dan kedewasaan Anin. Wanita di hadapannya bukanlah wanita rapuh yang ia temui beberapa bulan lalu. Ia adalah seorang pejuang. Kemarahan Tama mereda, digantikan oleh rasa bangga yang luar biasa. Ia mengerti sekarang. Ini bukan tentang Bima atau Ralin. Ini adalah tentang Anin. Ini adalah momen yang ia butuhkan untuk penyembuhan total. Tama mengeratkan genggaman tangannya. Baiklah, katanya dengan suara yang melembut. Jika ini yang kamu butuhkan, maka kita akan pergi. Aku akan ada di sisimu, setiap langkahnya. Kita akan masuk ke sana bersama-sama, dengan kepala terangkat tinggi. Keputusan telah dibuat. Hari-hari menjelang pernikahan itu terasa berbeda. Anin tidak merasa cemas. Sebaliknya, ia merasa tenang dan fokus. Ia dan Sarah pergi berbelanja, bukan untuk mencari gaun yang paling mencolok, melainkan gaun yang paling mencerminkan dirinya yang sekarang, elegan, sederhana, namun memancarkan kepercayaan diri. Mereka memilih sebuah gaun selutut berwarna biru malam yang klasik. Pada malam sebelum hari pernikahan, Anin berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Ia tidak lagi melihat korban yang menyedihkan dari pengkhianatan. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan hinaan di kepalanya. Yang ia lihat adalah seorang wanita kuat yang telah berhasil mengubah puing-puing kehancurannya menjadi fondasi istana yang baru. Besok bukanlah hari tentang Bima dan Ralin. Besok adalah hari kelulusannya. Hari di mana ia akan secara resmi menutup masa lalunya dan melangkah maju ke masa depan yang cerah, tanpa beban. Hari pernikahan itu tiba dengan langit yang cerah, seolah alam semesta sendiri telah menyiapkan panggung yang sempurna. Di dalam gedung resepsi yang mewah, Bima dan Ralin berdiri di atas pelaminan yang megah, bermandikan cahaya lampu kristal dan dikelilingi rangkaian bunga impor yang mahal. Ralin mengenakan gaun pengantin yang menjuntai panjang, riasan wajahnya tebal dan sempurna, senyumnya dipoles sedemikian rupa untuk memancarkan kebahagiaan dan kemenangan. Bima berdiri di sampingnya dengan setelan jas yang necis, berusaha terlihat gagah dan berkuasa. Mereka adalah raja dan ratu malam itu, setidaknya begitulah yang mereka ingin dunia lihat. Para tamu, yang sebagian besar adalah rekan kerja dan relasi bisnis, silih berganti datang menyalami, memberikan pujian-pujian basa-basi. Namun, di balik senyum mereka yang dipaksakan, ada sebersit kegelisahan. Setiap kali pintu utama gedung terbuka, mata mereka berdua tanpa sadar akan melirik ke arah sana, mencari-cari, menunggu dengan campuran rasa takut dan arogansi. Anindita dan Aditama memilih untuk tidak datang lebih awal. Mereka membiarkan pesta itu mencapai puncaknya terlebih dahulu. Di dalam mobil yang melaju tenang, Anin menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia mengenakan gaun biru malam yang sederhana namun memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambut pisienya ditata rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menonjolkan matanya yang kini bersinar dengan cahaya yang berbeda, cahaya ketenangan. Ia tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, hanya sepasang anting mutiara kecil, hadiah dari Tama. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang akan pergi ke medan perang. Ia terlihat seperti wanita yang sudah memenangkan perangnya. Tama, yang duduk di sampingnya, mengulurkan tangan dan menggenggam jemarinya. "Siap?" tanyanya lembut. Anin menoleh, menatap pria di sampingnya yang terlihat begitu gagah dalam setelan jasnya, dan tersenyum. "Aku siap," jawabnya mantap. Mereka tiba saat pesta sedang ramai-ramainya. Sebuah mobil sedan hitam yang elegan berhenti di lobi utama,
Sedikit kontras dengan mobil-mobil sport mewah lainnya yang diparkir berjejeran. Seorang petugas valet bergegas membukakan pintu. Aditama keluar terlebih dahulu. Kehadirannya yang berwibawa langsung menarik beberapa pasang mata. Lalu, ia berjalan memutar dan membukakan pintu untuk Anin. Saat Anin melangkah keluar, anggun dan tenang, waktu seolah berhenti sejenak bagi mereka yang melihat. Mereka bukan pasangan yang paling mencolok malam itu, tapi entah kenapa, semua perhatian langsung tertuju pada mereka. Saat mereka melangkah masuk ke dalam aula resepsi, sebuah keheningan yang aneh mulai merambat. Para tamu yang tadinya asyik mengobrol, perlahan-lahan terdiam. Pertama, mereka mengenali Aditama. Sang CEO legendaris, pemimpin tertinggi dari kerajaan bisnis tempat sebagian besar dari mereka bekerja. Keterkejutan terpancar di wajah mereka. Untuk apa seorang sekaliber Aditama datang ke pernikahan seorang manajer dari anak perusahaan? Lalu, tatapan mereka beralih pada wanita yang digandengnya dengan begitu mesra. Beberapa rekan kerja Bima dan Ralin menyipitkan mata, mencoba mengenali. Lalu, bisikan-bisikan itu dimulai. Tunggu itu, bukankah itu Anin? Mantan istrinya Bima. Serius? Yang katanya kampungan itu? Kok beda sekali? Dia datang dengan Pak Aditama? Bagaimana bisa? Jadi gosip itu benar. Bisikan-bisikan itu menyebar dari satu meja ke meja lain seperti gelombang kejut, jauh lebih cepat dan lebih efektif daripada pengumuman dari pembawa acara. Semua mata kini tidak lagi tertuju pada pelaminan, melainkan pada pasangan yang baru saja datang itu. Anin tidak memedulikan tatapan dan bisikan itu. Ia tetap berjalan dengan anggun, kepalanya terangkat tinggi, tatapannya lurus ke depan. Ia bisa merasakan genggaman tangan Tama yang hangat dan menenangkan, memberinya kekuatan. Ia bukan lagi wanita yang akan menunduk malu di tengah keramaian. Di atas pelaminan, senyum Ralin membeku di wajahnya. Riasannya yang tebal tidak mampu menyembunyikan rona pucat yang mulai menjalari pipinya. Ia melihat pemandangan yang sama dengan yang dilihat semua orang. Anindita, wanita yang pernah ia sebut pembantu rumah tangga, kini berjalan dengan penuh percaya diri di samping pria yang memegang nasib karir mereka di tangannya. Gaun pengantinnya yang mahal dan mewah tiba-tiba terasa seperti kostum konyol. Pelaminan yang ia anggap sebagai tahta kemenangannya, kini terasa seperti panggung penghakiman. Bima, di sebelahnya, bahkan lebih parah. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Senyumnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh ekspresi horor dan kepanikan murni. Ia menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering. Dunianya yang sudah retak sejak beberapa bulan terakhir, kini benar-benar hancur berkeping-keping di hadapan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Anin dan Tama berjalan lurus menuju pelaminan, melewati barisan tamu yang menatap mereka dengan mulut sedikit ternganga. Langkah mereka tidak terburu-buru, tenang, dan mantap. Setiap langkah Anin terasa seperti sebuah pernyataan. Ini bukan lagi langkah seorang korban yang melarikan diri, ini adalah langkah seorang pemenang yang datang untuk mengklaim kembali harga dirinya. Saat mereka menaiki tangga kecil menuju pelaminan, suasana terasa begitu tegang hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Tama adalah yang pertama menyalami Bima. Ia menjabat tangan Bima yang terasa dingin dan lemas. Genggamannya kuat dan tatapan matanya tajam menusuk. "Selamat, Bima," kata Tama dengan suara yang tenang namun syarat dengan makna tersembunyi. "Saya harap kinerjamu dalam pernikahan ini bisa lebih memuaskan daripada laporan penjualanmu kuartal terakhir." Sebuah ucapan selamat yang terdengar seperti peringatan keras. Bima hanya bisa mengangguk kaku, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian, Anin berhadapan dengan Ralin. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan tenang, senyum yang sama sekali tidak mengandung kebencian. "Selamat ya, Ralin. Gaunmu indah sekali," puji Anin dengan suara lembut. Pujian sederhana itu, yang diucapkan tanpa nada sinis, justru terasa seperti tamparan yang paling keras bagi Ralin. Ia mengharapkan amukan, ia mengharapkan drama. Ia tidak siap menghadapi ketenangan Anin yang mematikan. Ralin hanya bisa membalas dengan senyum kaku yang terlihat seperti sebuah ringisan. Terakhir, Anin menoleh pada Bima. Pria yang telah menghancurkan hatinya. Pria yang telah menvonisnya tidak akan pernah bahagia. Anin menatapnya lekat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat monster yang menakutkan. Ia hanya melihat seorang pria yang kecil dan menyedihkan, yang terperangkap dalam kebohongannya sendiri.
Senyum Anin tidak memudar. Terima kasih, ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Bima dan Ralin. Bima menatapnya bingung. Terima kasih untuk apa? Tanyanya dengan suara serak. Anin tersenyum lebih lebar. Terima kasih atas semua yang terjadi di masa lalu. Terutama, terima kasih atas hinaanmu. Tanpa semua itu, aku tidak akan pernah punya kekuatan untuk berubah. Dan tanpa itu, aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati yang aku miliki sekarang. Kalimat itu adalah pukulan terakhir. Sebuah pernyataan telak bahwa semua racun yang pernah mereka semburkan, kini telah berubah menjadi obat bagi Anin. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anin tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, kembali menggandeng tangan Tama, dan mereka berdua menuruni pelaminan dengan tenang. Mereka tidak perlu berlama-lama. Pesan mereka sudah tersampaikan dengan sangat jelas. Mereka meninggalkan Bima dan Ralin yang berdiri mematung di atas panggung kemenangan mereka yang kini telah berubah menjadi panggung rasa malu terbesar dalam hidup mereka. Pesta pernikahan itu mungkin masih akan berlanjut, musik mungkin akan kembali berbunyi, tapi semua orang di sana tahu, pertunjukan utamanya telah selesai. Dan sang bintang, bukanlah pengantinnya. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa sunyi. Bukan kesunyian yang canggung, melainkan kesunyian yang damai. Anin bersandar di kursinya, memandangi lampu-lampu kota yang berlarian di luar jendela. Ia tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Tama. Ia hanya membiarkan Anin memproses semua yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, Anin menghela napas panjang, napas yang terasa begitu lega seolah ia baru saja melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi pipinya. Tama yang melihat itu sedikit khawatir. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Anin menoleh, dan di bawah cahaya lampu jalanan yang remang, Tama bisa melihat senyum terukir di wajahnya. "Aku baik-baik saja," bisiknya. Air mata ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pembebasan. "Aku bebas, Tama. Aku benar-benar bebas sekarang." Di hari-hari berikutnya, dampak dari malam pernikahan itu mulai terasa. Acara yang seharusnya menjadi perbincangan indah, justru menjadi gosip paling panas di lingkungan korporat. Semua orang membicarakan drama yang terjadi. Tentang bagaimana manajer pemasaran PT Sentosa Propertindo ternyata mencampakkan istri lamanya yang sederhana, yang entah bagaimana ceritanya, kini menjadi kekasih dari CEO perusahaan induk. Cerita itu dibumbui dari mulut ke mulut, membuat citra Bima dan Ralin hancur total. Mereka menjadi bahan tertawaan dan cemoohan di belakang punggung mereka. Di kantor, mereka dikucilkan. Rekan-rekan kerja yang dulu menjilat, kini menjaga jarak. Bawahan mereka kehilangan rasa hormat. Setiap kali mereka berjalan di koridor, mereka bisa merasakan tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang langsung berhenti saat mereka menoleh. Tekanan itu sangat berat. Kinerja Bima benar-benar diawasi secara ketat. Setiap angka dalam laporan penjualannya diperiksa hingga ke detail terkecil. Beberapa inkonsistensi kecil yang dulu mungkin bisa lolos, kini menjadi masalah besar. Ia terus-menerus mendapat teguran dari atasannya. Karirnya yang dulu cemerlang, kini berada di ujung tanduk. Pernikahan mereka yang baru seumur jagung pun mulai goyah. Tekanan dari luar merembes ke dalam rumah tangga mereka. Mereka mulai saling menyalahkan. "Ini semua gara-gara idemu untuk mengundangnya," teriak Bima pada suatu malam. "Oh, jadi ini salahku? Bukan salahmu yang dulu begitu bodoh dan sombong menghinanya habis-habisan," balas Ralin tidak mau kalah. Fondasi hubungan mereka yang dibangun di atas arogansi dan kekejaman bersama, ternyata sangat rapuh. Saat dihadapkan pada kesulitan, mereka tidak saling menguatkan, melainkan saling menyerang. Surga yang mereka rebut dari Anin, ternyata adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Namun, Anindita tidak lagi memedulikan itu semua. Ia tidak mencari tahu tentang nasib mereka, ia juga tidak menikmati penderitaan mereka. Ia memang sesekali mendengar kabar burung dari rekan kerjanya, tapi ia tidak pernah menanggapinya lebih jauh. Fokusnya sudah sepenuhnya beralih. Kemenangannya bukanlah saat melihat mereka jatuh. Kemenangannya adalah saat ia berhasil membangun kembali hidupnya. Ia kini sibuk dengan pekerjaannya yang semakin menantang. Tama, melihat potensinya yang besar, mulai melibatkannya dalam proyek-proyek yang lebih strategis. Anin belajar dengan cepat,
dan semua orang bisa melihat bahwa ia memang cerdas dan kompeten, terlepas dari siapa pasangannya. Suatu sore yang cerah, Tama mengajak Anin ke sebuah taman kota yang rindang, tempat yang sama di mana mereka pernah mengobrol ringan saat kencan pertama mereka. Mereka duduk di bangku di bawah pohon, memandangi anak-anak yang bermain. "Anin," panggil Tama lembut. "Beberapa bulan ini, aku melihatmu tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Kamu menghadapi masa lalumu dengan berani, dan kamu keluar sebagai pemenang. Kamu tidak membiarkan kepahitan menguasaimu." Anin hanya tersenyum, hatinya terasa hangat. "Dan aku," lanjut Tama sambil meraih tangan Anin, "tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu di dalamnya. Aku tidak ingin hanya menjadi kekasihmu. Aku ingin menjadi partner hidupmu, sahabatmu, suamimu." Kemudian, Aditama berlutut dengan satu kaki di hadapan Anin. Di tengah taman kota yang ramai, di bawah tatapan beberapa orang yang penasaran, ia membuka sebuah kotak kecil berisi cincin berlian yang sederhana namun sangat indah. "Anindita, maukah kamu menikah denganku?" tanyanya. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipi Anin. Semua rasa sakit di masa lalunya terasa begitu jauh, tergantikan oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Vonis Bima bahwa tidak akan ada pria yang mau dengannya, kini terdengar seperti lelucon yang paling konyol. Di hadapannya, berlutut seorang pria yang jauh lebih baik, yang tidak hanya mau, tetapi juga sangat